bahas website ya. Nah, karena kita hari ini mau bahas jualan di website, nah jadi saya mau jelasin sedikit dulu teman-teman, apa sih sebenarnya benefit jualan di web commerce, website commerce atau web store atau website toko online. Nah, itu yang pertama nih ya teman-teman, kalau kita jualan di website, kalau kita punya website sendiri, itu jangkauan pasar ke usaha kita itu jauh lebih luas dibandingkan kalau kita hanya jualan di marketplace gitu. Sekarang kan pasti teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan jualan di marketplace ya. Marketplace-nya udah ada banyak ya, marketplace hijau, orange, ada marketplace-nya ada banyak lah, ada banyak warna gitu. Nah, jadi Nah, jadi kalau kenapa kita itu penting banget sih buat jualan di website? Ya karena dengan jualan di website, teman-teman di sini bisa mencapai pasar bukan hanya di Indo, tapi juga bisa sampai ke luar negeri, ke internasional. Kita bisa masuk ke pasar internasional dengan market yang lebih luas, dengan market yang lebih beragam. Nah, lalu yang kedua, dengan adanya website toko online, teman-teman di sini bisa meningkatkan brand usaha. Meningkatkan brand usaha ini maksudnya gimana sih? Meningkatkan brand usaha ini maksudnya adalah teman-teman itu bisa mempersonalisasi web store atau website yang teman-teman nanti pakai buat jualan sesuai dengan brand identity ya kita bilangnya ya, atau kita bilang lebih ke arah pengaturan warna atau pengaturan temanya itu begitu masuk sudah sesuai dengan desain dari usaha teman-teman. Nah, terus di sini ada yang ketiga, kendali toko. Nah, kenapa di sini saya mention kendali toko itu merupakan benefit di website commerce atau website toko online? Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita jualan nih di website, itu kita punya kendali penuh terhadap tampilan. Pertama, tampilan websitenya itu kita bisa atur sendiri. Yang kedua, untuk segi promosi, kita juga bisa mau bikin promosi yang seperti apa. Dan yang ketiga juga, kita nggak tergantung lah, kita tidak bergantung dengan platform-platform lain. Maksudnya kita nggak bergantung dengan, let's say, pihak ketiga gitu ya. Jadi dengan ada website, teman-teman di sini diharapkan bisa jualan langsung dari website langsung masuk ke dompet teman-teman lah gitu. Dan yang terakhir nih teman-teman, salah satu yang nggak kalah penting itu kalau kita punya website kita bisa diintegrasikan atau dikoneksikan ke Instagram Shop atau sekarang bahasa bagusnya Facebook Business Extension ya. Jadi nanti juga akan kita bahas ada Facebook Katalog dan ada juga Instagram Shop. Nah, mungkin saya di sini mau kasih lihat sedikit nih untuk Instagram Shop itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah, jadi di sini ada contoh tampilan dari Instagram Shop nih teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman sekarang ada yang main Instagram, ya ada yang main Instagram di sini teman-teman mungkin udah bisa perhatiin nih di bagian bawahnya teman-teman. Dulu itu kan ada love ya, ini di samping yang tengah yang mau bikin upload foto. Di samping kanan itu dulu gambarnya love buat bikin notifikasi, ada yang mau follow, ada yang mau ada yang mungkin rekomendasi followers. Nah, sekarang ini kan udah diganti nih kalau teman perhatiin. Jadi gambar tas belanja. Nah, tas belanja itu adalah fitur Instagram Shop yang kita sebut-sebut fitur Instagram yang kita sebut-sebut sebagai Instagram Shop gitu. Nah, jadi ini adalah contoh tampilan dari Instagram Shop. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menampilkan produk-produk yang teman-teman jual di Instagram dan teman-teman bisa jualan bukan hanya dari kayak kita bilangnya hard selling ya, kita bisa jualan dari konten Instagram kita gitu. Jadi kita bisa jualan nggak cuma jualan barang, tapi kita juga kasih produk kita tuh sebuah cerita melalui konten di Instagram ataupun di sosial media. Oke, nah ini kita lihat aja nih contohnya. Ini ada demo contoh gimana caranya, gimana penampilan dari Instagram Shop. Nah ini ada contoh untuk profil Instagram. Nanti teman-teman akan punya tuh view shop di situ. Lalu teman-teman nanti di sini customer bisa lihat seluruh produk yang teman-teman jual, ada namanya, ada fotonya, dan ada harganya. Nah nanti customer bisa belanja nih lewat Instagram Shop.
diklik aja nanti muncul detail produknya. Nah, tadi ada ini ya teman-teman ya. Tadi di sini ada fotonya. Nah, di sini ada foto dari produknya, ada nama produknya, ada deskripsinya juga, ada harganya. Nah, lalu nanti kalau mau belanja dari Instagram akan diarahkan ke website atau web toko online dari usaha teman-teman nih, gitu. Nah, jadi kurang lebih begini ya teman-teman ya, untuk gambaran dari Instagram Shop itu seperti apa sih dan cara penggunaannya itu kayak gimana. Oke, nah ini juga ada beberapa hal yang perlu teman-teman punya sebelum kita setting Instagram Shop sama Facebook Katalog. Nah, jadi Instagram Shop dan Facebook Katalog itu kita harus punya yang pertama website e-commerce atau website toko online. Yang kedua adalah punya profil bisnis Instagram dan Facebook. Nah, jadi ini kalau teman-teman yang masih akun usaha akun Instagram atau akun Facebook yang masih di personal, nanti teman-teman bisa ganti ke akun profesional atau akun bisnis ya kita bilangnya. Dan yang ketiga pastinya teman-teman harus punya produk yang bisa dijual. Gitu. Nah, cuman kan banyak sekali pengusaha-pengusaha dari tiga ini itu yang paling pusing adalah website e-commerce-nya. Kadang-kadang sebagai pengusaha gitu ya, kita sebagai orang yang mungkin nggak mengerti tentang coding, tentang cara bikin website, tentang maintenance dari websitenya kayak gimana. Nah, itu nggak usah khawatir lagi karena di sini nanti Halosis akan bantu semua itu. Jadi teman-teman cara ngatur websitenya itu nggak perlu coding, nggak perlu tahu technical, cukup ada gambar produknya, tinggal diupload produknya, tinggal dipilih aja warna yang mau teman-teman pakai buat di websitenya, itu udah bisa langsung gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Dan maintenance juga kita akan pastikan dari Halosis juga akan melakukan maintenance-nya websitenya. Nah, jadi ini yang nanti mungkin juga akan jadi bahasan utama kita di hari ini nih. Kita akan punya website commerce yang nanti bisa dikoneksikan ya, teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu pembukaannya teman-teman ya. Mungkin itu adalah opening dari kenapa sih website itu penting dan apa sih tujuan kita punya website web store. Nah, sekarang kita bisa masuk ke sesi materi prakteknya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan teman-teman. Ini teman-teman di sini udah punya semua ya akun untuk masuk ke Halosisnya. Udah daftar semua atau belum? Belum, Mas. Oh, belum daftar semua ya? Oke, no problem. Nah, jadi mungkin teman-teman boleh buka di sebentar. Jadi teman-teman nanti boleh daftar di sini. Belum daftar ya berarti ya. Nah, teman-teman boleh buka website ini halosis.co.id/id/register/BRI. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman untuk habis register harus ada BRI. Ini saya share di kolom chat supaya mungkin kita sama-sama lebih gampang ya. Saya share kan udah. Udah di-share ya? Udah. Nah, jadi teman-teman sekarang boleh buka link yang tadi sudah Pak Michael kirim. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini udah semua ke sini teman-teman. Ada yang ketinggalan nggak? Oke, kalau ada yang ketinggalan nanti tolong di chat aja ya. Nanti kita akan bedah satu persatu. Yang bisa dipakai buat jualan nanti. Nah, ini kalau teman-teman sudah ada di sini, sudah sampai di form registernya, teman-teman sekarang boleh isi untuk nama lengkapnya. Misalnya di sini saya isi nama Kenny, lalu nama usaha dari teman-teman itu apa? Misalnya saya jualan furniture shop.
Nah, lalu teman-teman masukin nomor teleponnya, dan lalu emailnya teman-teman, dan password. Nah, password ini harus ada huruf besar, huruf kecil, lalu harus ada angkanya, dan juga minimal 8 karakter ya teman-teman. Jadi ini boleh dibuat aja passwordnya. Kombinasi harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan minimal 8 karakter. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman tinggal lanjutkan di sini. Oh ya, ini jangan lupa diisi ya teman-teman, ini jangan lupa dicatat aja. Terus pilih sesuai dengan ininya ya, captcha-nya nih kita bilang. Nah, ini contohnya di sini saya ada bot, saya pilih ada bots, lalu diklik aja verify. Nah, ini kalau udah kecantang, teman-teman sekarang bisa ke halaman buat akun di sini. Gitu. Nah, nanti setelah klik, lalu nanti teman-teman boleh isi aja untuk platform penjualan teman-teman sekarang jualannya di mana aja, lalu industrinya apa, dan nanti setelah selesai, teman-teman boleh cek ke email yang sudah didaftarkan ya teman-teman ya. Timbul tenggelam gim. Oke, suara saya kurang jelas ya? Aman sih. Aman? Nama toko sudah digunakan. Berarti Ibu Maimunah apakah sebelumnya sudah pernah melakukan registrasi, Bu? Kak Devi atau Kak Dea yang boleh confirm peserta yang di sini apa semuanya sudah daftar ya harusnya ya kemarin ya? Oke, untuk yang lupa password, udah ya. Oke, untuk yang ada yang lupa password atau mungkin lupa lah udah pernah daftar atau belum. Nah, teman-teman boleh masuk ke sini, teman-teman. Ini kita lanjutin ya. Nah, tadi kalau sudah ada registrasi, kita masuk ke seller.hawosis.id. Lalu kalau teman-teman ada yang lupa passwordnya apa, teman-teman boleh klik yang di sebelah sini ada forgot password nih, teman-teman. Nanti diklik aja forgot password, lalu masukkan emailnya yang sudah didaftarkan. Nah, nanti password barunya itu akan dikirimkan ke email yang sudah didaftarkan teman-teman tadi. Atau teman-teman boleh nih udah di-share sama Pak Michael untuk link kalau lupa passwordnya, boleh dibuka aja nih ya yang di-share sama Pak Michael di sini. Oke, ada yang ada kendala atau udah pada masuk semua? Mungkin udah ada yang login. Oke, kita udah ya. Oke, aman. Ada yang belum nggak nih? Ada yang ketinggalan nggak? Oke, Pak Indra udah dashboard ya. Mantep, mantep Pak. Ibu Maimunah gimana? Ibu Maimunah tadi ada lupa passwordnya udah? Oke, boleh, boleh. Nah, mungkin kita sambil tunggu Ibu Maimunah sebentar ya. Mungkin kita coba lihat dulu 2 menit supaya kita make sure juga nggak ada yang ketinggalan nih teman-teman di sini semuanya.
Oke, nah untuk teman-teman yang belum, Bu Dewi ya, Bu Dewi kenapa belum bisa masuk Bu Dewi? Ada masalahnya di mana ya Bu? Password. Oh, passwordnya lupa. Oke, Bu Dewi boleh ke sini ke seller.houses.id, lalu klik yang di forget password, atau Bu Dewi boleh klik link yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Michael di chat. Ini ya saya up lagi ya untuk ini. Nah, untuk yang lupa password boleh dibuka linknya. Oke, ini udah yang forget password, udah terima email untuk password barunya. Bu Maimunah sama Bu Dewi udah. Oke, nah mungkin kalau sudah kita boleh lanjut ya teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman udah sampai di bagian dashboard, nanti teman-teman akan melihat nih yang bagian seperti ini. Nah bagian seperti ini teman-teman. Nah di sini ada 5 step yang kita harus lakukan di hari ini. Nah 5 step awal ini nanti ada pilih pengiriman, pilih pembayaran, tambah produk, informasi toko, dan tampilan website. Nah, ini kita mulai satu persatu aja ya. Jadi sekarang kita coba di bagian pilihan pengiriman, teman-teman boleh klik di tombol atur pengiriman yang di sini, diklik aja. Nah, setelah diklik, lalu teman-teman akan muncul nih ke halaman daftar lokasi, lalu sudah ada satu lokasi yang terdaftar di situan teman-teman. Itu boleh diklik aja ya teman-teman yang di dev-nya nih. Jadi teman-teman klik aja di kode yang dev, yang warna ungu di garis, itu kita klik saja. Nah, lalu kalau sudah diklik, teman-teman akan masuk ke halaman form dari update lokasinya teman-teman. Nah, ini kan tadi namanya dev nih. Teman-teman boleh ganti aja untuk dev-nya, itu jadi boleh dibuat aja kode lokasinya. Kode lokasi itu apa sih sebenarnya? Kode lokasi itu hanya kode untuk nama toko atau gudang ya teman-teman. Jadi ini boleh teman-teman ganti apapun, kombinasi angka dan huruf boleh. Nah contohnya ya, saya punya, misalnya teman-teman punya lokasi, lokasi atau toko atau gudang di Jogja. Nah, ini kode teman-teman boleh bikin JOG. Contohnya, atau misalnya kodenya di Jakarta, teman-teman boleh bikin JKT gitu, atau sebagainya lah. Jadi ini boleh teman-teman isi apa aja. Lalu untuk nama lokasi, kalau teman-teman mau ganti untuk nama lokasi atau nama toko atau nama gudang, boleh diganti. Nah, untuk toko, lokasi pusat, dan publish ke website dibuat ya saja, diisi ya. Nah, lalu teman-teman jangan lupa masukin alamat lengkap dari toko atau gudang teman-teman di sini. Nah, untuk alamat ini boleh diisi alamat lengkap teman-teman selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya, dan kalau misalnya ada mungkin detail tambahan juga boleh dimasukin ke sini ya.
Nah, jadi ini fungsinya itu buat apa sih teman-teman masukin alamat di sini? Jadi fungsinya supaya nanti kurir-kurir yang sudah bekerja sama dengan Halosis bisa melakukan pickup ke paket teman-teman di alamat ini gitu. Jadi ini jangan lupa dimasukin sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya. Nah, lalu berikutnya teman-teman boleh isi kecamatannya. Nah, ini kecamatannya bisa dicari sesuai diisi aja kecamatannya. Lalu untuk postal code itu merupakan kode pos, itu juga diisi aja. Nah, lalu di bawahnya lagi teman-teman ada ini ya, Google Map. Nah, ini untuk titik poinnya teman-teman boleh cari alamat yang paling dekat sama alamat toko atau gudang teman-teman, dicari aja. Lalu nanti jangan lupa untuk pinpointnya kita buat lebih akurat ya. Kita buat lebih presisi ke lokasi yang sebenarnya. Nah, lalu boleh diisi nomor teleponnya kalau mau diganti. Ini kita sudah ambil dari form registrasi yang tadi teman-teman isi. Lalu terakhir untuk deskripsi, kalau teman-teman punya notes atau catatan untuk kurir, nah ini boleh diisi aja di sini. Nah, kalau sudah, teman-teman boleh klik tombol simpan di bagian bawah. Teman-teman boleh klik, sorry, sebelum kita klik tombol simpan, teman-teman boleh lihat di sebelah kanan nih teman-teman, ada beberapa daftar kurir yang sudah terdaftar dan bekerja sama dengan Halosis. Nah, ini nantinya teman-teman bisa pakai sebagai metode pengiriman untuk penjualan di usaha teman-teman. Gitu. Nah, jadi kita udah banyak banget logistik udah terintegrasi atau sudah ini teman-teman bisa pakai lah buat jualan. Tinggal dicentang aja teman-teman kalau teman-teman mau melakukan kalau teman-teman mau pilih beberapa service dari logistik tersebut secara spesifik, boleh dicentang atau boleh centangnya boleh dihilangin ya kalau nggak mau. Nah, ini contohnya di sini ada Gosen. Terus di Gosen itu ada dua tipe service teman-teman, ada same day, ada instan. Nah, ini kalau teman-teman mau pilih cuma salah satunya, teman-teman boleh diklik aja di centangnya supaya dia centangnya hilang di same day kalau tidak mau dipakai. Tapi kalau mau dipakai dicentang dua-duanya. Gitu ya. Oke, nah kalau sudah sampai sini nanti teman-teman boleh klik tombol save yang ada di pojok kanan bawah. Dan lalu untuk step 1, nah kita sudah selesai di sini. Nah, ini saya kecepatan nggak ya teman-teman? Aman nggak nih? Di V1 ada yang ketinggalan untuk pengaturan lokasi pengiriman? Oke, Bu Tita aman, Mas Indra aman. Bu Dewi gimana Bu Dewi? Ketinggalan Mas nanti aja. Oh, ketinggalan di bagian lupa password, Bu? Iya, nggak bisa masuk. Udah masuk email passwordnya tak masukin nggak bisa ya Mas Ian. Nanti aja Oh, setelah acara ini tak coba. oke, nggak apa-apa. Nanti coba nanti kita akan bantu ya Bu Dewi ya sama Iya. seller support kita nanti ada juga nanti siap buat bantu Iya. seluruh teman-teman di sini ya. Iya. Oke, nah eh oke, nah kalau misalnya untuk atur pengiriman sudah teman-teman, kita bisa balik kembali ke dashboard teman-teman. Cara balik ke dashboardnya teman-teman bisa klik yang ini sekalian coba kita buat. Nah, teman-teman tadi kan udah di bagian pilih pengiriman ya, teman-teman ya. Nah, tadi kita klik dev-nya, lalu kita pilih untuk kodenya. Ini saya buat contohnya di sini Jakarta. Nah, lalu nanti teman-teman isi aja alamatnya, ini selengkap-lengkapnya.
Lalu nanti pencet tombol save. Nah, kalau sudah sampai sini teman-teman boleh klik ke dashboard lagi di bagian sini. Oke, ini saya kelihatan nggak? Ini saya coba mau pakai demo, kelihatan ya semuanya ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, terus yang kedua, teman-teman kita boleh masuk ke step kedua nih, ke pilih pembayaran, diklik di bagian atur pembayaran ini, diklik. Nah, di sini nanti akan muncul nih, teman-teman, ada sebelah kiri itu ada rekening pencairan dana, dan di sebelah kanan ada metode pembayaran. Nah, ini kita satu-satu dulu ya. Kita mulai dari rekening pencairan dana nih. Nah, rekening pencairan dana itu apa sih sebenarnya? Jadi rekening pencairan dana ini adalah rekening yang nanti teman-teman akan gunakan untuk proses kita bilangnya proses disbursement ya, atau pencairan saldo penjual lah. Jadi nanti hasil penjualan teman-teman akan ditransfer ke rekening yang akan diisi di sini gitu. Nah, teman-teman boleh pilih nama banknya, ini dipilih aja BRI. Lalu teman-teman boleh masukin nomor rekening BRI teman-teman, untuk nama pemilik rekeningnya juga boleh diisi. Nah, kalau teman-teman punya nama badan usaha, atau misalnya ini nama badan usaha itu udah berupa misalnya PT atau CV atau UD. Nah, teman-teman boleh isi nama badan usahanya di sini. Lalu boleh di-upload untuk foto KTP, dan di sini bisa diisi nama sesuai dengan KTP, dan yang terakhir di sini boleh diisi 16 digit dari nomor KTP-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang butuh nih untuk usahanya, ada yang butuh faktur pajak buat penjualannya. Nah, teman-teman di sini boleh dicentang aja, diklik di sini. Nah, lalu teman-teman boleh upload foto NPWP dan masukkan nomor NPWP-nya. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau sudah yang di form sebelah kiri, di form sebelah kanan ini kita punya metode pembayaran. Nah, jadi ini adalah metode pembayaran yang bisa dilakukan atau yang bisa dipakai oleh pembeli teman-teman yang nantinya akan belanja di website online atau web store, teman-teman. Ini mereka bisa belanja pakai metode pembayarannya ini semua nih, gitu. Nah, jadi untuk kredit card dan debit online kita itu udah bekerja sama dengan seluruh kartu kredit atau debit online yang memiliki Visa, Mastercard, GCB, American Express pun kita terima. Lalu untuk e-wallet juga kita ada OVO, ada Dana, ada Link Aja. Dan ada juga untuk virtual account-nya, ini jangan lupa diaktifin ya teman-teman yang BRI ya. Kita juga udah tersedia banyak bank. Nah, di samping sini kan ada nih teman-teman, ada penjelasan dari berapa sih persentase dari nilai transaksi. Nah, ini adalah nominal yang nantinya akan dipotong nih dari transaksi teman-teman, atau kita bilang ini sebagai biaya transaksi dari setiap metode pembayarannya gitu. Oke, nah jadi kalau ini sudah nih, nanti teman-teman boleh diklik aja save. Ini teman-teman bisa ini ya, kalau teman-teman nggak mau pakai, teman-teman bisa nonaktifkan juga untuk metode pembayarannya. Nah, nanti teman-teman jangan lupa untuk klik save. Dan lalu harusnya di step kedua sudah selesai. Oke, Kak Afi, nanti filenya apakah bisa dikirim file apa ya, Kak Afi? Oh, oke. Nggak apa-apa, nanti akan kita share, Kak Afi. Nah, mungkin nanti Kak Afi boleh nih kita lanjut dulu dari yang step 2 nih Kak Afi, supaya nanti mungkin nggak terlalu banyak ketinggalan, dan kalau misalnya ada masalah bisa kita eh, lakukan nih sama-sama, bisa kita kerjain sama-sama.
Oke, siap, siap. Oke, nah ini teman-teman untuk metode pembayarannya apakah ada yang belum? Apakah ada yang punya masalah mungkin? Aman ya? Oke, nah kalau sudah aman, sudah dipencet save, nanti teman-teman boleh kembali lagi ke dashboard. Lalu kita masuk ke step ketiga ya. Nah, step ketiga ini mungkin adalah step yang paling penting lah buat kita jualan nih. Kita mau tambahin produk ke website kita. Nah, teman-teman boleh diklik aja untuk button tambah produk di sini. Diklik. Nah, setelah diklik nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman daftar produk nih. Nah, terus teman-teman akan lihat banyak produk demo yang sudah ada di sini. Nah, ini boleh teman-teman hapus aja nih karena kan kita nggak pakai ya untuk produk demonya sekarang. Ini boleh diklik di sebelah kode, di sini ada kotak teman-teman klik. Nah, nanti kalau udah kecantang semua, teman-teman klik ke bagian action, lalu kita klik hapus. Dan lalu jika ada notifikasi apakah Anda ingin menghapus produk ini, teman-teman boleh okein aja. Nah, sekarang kita daftar produknya udah bersih nih sekarang. Oke, nah ini kalau sudah bersih, teman-teman boleh klik tombol create nih di bagian atas ini. Oke, mungkin saya di sini nggak ada contoh gambarnya, tapi di sini teman-teman boleh upload 1 sampai 5 gambar. Lalu teman-teman nanti kalau sudah tambahkan ke kategori tambah kategori website ini juga wajib diisi teman-teman, tinggal diklik aja tambah kategori website. Nah, lalu teman-teman nanti akan lihat udah ada 3 kategori produk yang sudah tersedia, ada aksesoris wanita, ada pakaian wanita, dan ada pakaian pria. Nah, kalau teman-teman jualannya nggak ada nih di sini, nggak ada di aksesoris wanita, nggak ada di pakaian wanita, dan nggak ada di pakaian pria, teman-teman boleh klik tombol tambah kategori lain atau custom yang di bawah ini, diklik. Nah, lalu teman-teman bisa bikin kategori produk sendiri gitu buat websitenya nanti. Nah, jadi contoh kalau tadi saya di sini jualannya furniture, di sini saya bisa bikin contohnya alat dapur. Gitu. Alat dapur. Nah, parent kategori ini apa sih teman-teman? Parent kategori ini adalah kalau teman-teman mau punya subkategori, nah teman-teman bisa pakai parent kategori ini. Nah, tapi untuk sekarang, untuk hari ini kita skip dulu aja teman-teman, parent kategorinya nggak usah diisi. Cukup isi nama kategorinya kalau teman-teman punya kategori sendiri ya, mau bikin kategori custom ya kita bilangnya. Lalu kalau sudah diklik aja save. Nah, lalu nanti teman-teman, nah di sini udah ada nih alat dapur, tinggal dipilih. Nah, lalu kalau teman-teman mau menghubungkan nih produk ini, teman-teman mau jualan produk yang teman-teman lagi buat sekarang ke Facebook katalog atau Instagram Shop, teman-teman boleh tambahin juga, ini wajib ditambahkan untuk pilih kategori platform Facebook, tinggal diklik tambah. Nah, lalu teman-teman boleh pilih untuk bagian kategorinya di sini, ini udah disediakan ya teman-teman ya, dan ini nggak bisa custom kayak tadi nih. Kalau kayak tadi kan kita bisa custom buat dompetnya. Nah, tapi intinya untuk Facebook kita nggak bisa nih teman-teman, karena ini emang sudah dari Facebooknya. Nah, tapi ini harusnya
kategori di Facebook itu udah lengkap banget, jadi teman-teman boleh pilih semua yang ada di sini ya, salah satu. Oke, nah kalau sudah, teman-teman boleh isi nama produk, lalu ada SKU. Oke, Pak Indra, bagian mana ya, Kak? Page. Di apanya nih, Pak Indra, untuk bagian apanya ya, Pak? Untuk untuk masukin IG Shop. Untuk masukin IG Shop. Oke, nanti itu kita bahas juga ya, Pak Indra. Nanti mungkin di terakhir. Nah, cuman sementara ini kalau misalnya mau dikoneksikan nantinya boleh dipilih dulu nih kategorinya. Nanti untuk IG Shop-nya kita akan ada pengaturan di next step-nya lah. Oke, nah ini kalau sudah nih pilih kategori platform Facebook, udah diklik, sudah ditambahkan, lalu teman-teman isi nama produknya, lalu teman-teman boleh isi SKU. SKU itu apa sih sebenarnya? SKU itu adalah stock keeping unit gitu. Jadi ini adalah kode produk yang nanti teman-teman bisa gunakan supaya nanti kalau teman-teman udah produknya udah banyak banget nih, itu jadi akan lebih gampang untuk mengelola produknya atau mengelola stok inventaris menggunakan SKU ini. Nah, ini contohnya gini teman-teman. Contohnya di sini saya ada produk panci anti lengket gitu ya. Nah, ini SKU-nya itu teman-teman boleh bilang PAL01 gitu. Atau teman-teman boleh isi PAN01. Nah, ini sebenarnya apa aja teman-teman, apa aja yang bikin, maksudnya teman-teman boleh bikin kode produknya yang teman-teman gampang buat ingatnya, yang mungkin juga sesuai dengan nama produknya ya, biasa supaya lebih gampang. Nah, lalu teman-teman di sini boleh isi untuk deskripsi produknya. Nah, ini untuk deskripsi produknya boleh dibuat sepanjang-panjang, bukan sepanjang-panjang, sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya teman-teman, karena nanti ini juga akan berpengaruh ke penjualan teman-teman ya di sini. Jadi nanti ada namanya marketing SEO, itu juga deskripsi produk ini penting banget nih. Jadi ini boleh diisi sedetail-detailnya dengan bahasa yang menjual lah gitu. Nah, terus untuk nama merek, nanti teman-teman kalau udah deskripsi produk, nama merek teman-teman bisa masukin aja yang sudah disediakan sementara. Nah, lalu kalau teman-teman mau masukin tag produk juga bisa. Di sini teman-teman bisa pilih, kita bisa pilih lebih dari satu ya tag produk ya. Ada sekarang kita ada new sama sale. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau pakai nggak apa-apa, ini dihapus dulu aja, di close. Nah, lalu untuk teman-teman yang produknya nih misalnya punya variasi, jangan khawatir juga teman-teman, karena di tempat kita di sini di Halosis sudah disediakan juga untuk fitur variasi produk. Nah, jadi ini untuk variasi produk, misalnya teman-teman punya produk yang punya variasi, teman-teman bisa pilih variasinya apa. Di sini sekarang kita sudah menyediakan ada warna, ada ukuran, dan ada tipe. Nah, contohnya di sini saya mau pilih warna gitu ya teman-teman. Nah, warna di sini contohnya saya bilang ada warna hitam. Lalu kalau misalnya kita mau tambah variasi, tinggal pakai koma aja teman-teman. Ini jadi saya coba ketik hitam, koma, putih, koma, coklat. Gitu. Nah, untuk rekomendasi produk ini nggak usah diisi dulu sekarang, karena nantinya kalau teman-teman udah punya banyak produk, nanti di sini teman-teman bisa masukin beberapa produk yang serupa dengan produk yang sekarang sedang dibuat gitu. Nah, tapi karena kita sekarang belum ada produk dan masih dikit banget nih produknya, ini kita kosongin aja, terus teman-teman nanti bisa klik ke bagian lanjutkan ini. Ini saya sekarang balik ke PPT dulu ya.
Nah, nanti kalau teman-teman udah selesai isi yang bagian pertama, teman-teman sekarang nanti akan ada nih form seperti ini untuk menginput harga dari setiap hariannya, teman-teman. Oke, ini kita di step 1 dulu nih. Di step 1 ada yang ketinggalan nggak? Yang tadi udah aman semua, udah sampai ke bagian rekomendasi produk, udah dikosongin. Kak, nama merek kok nggak bisa diisi? Bu Eli, untuk nama mereknya apakah nggak ada pilihannya ya Bu Eli ya? Bisa Bu Priska, untuk variasi nanti kita bisa input harga yang berbeda. Oke, mungkin ini saya agak skip dikit ya, agak kita ini dikit untuk Bu Eli, ini nama merek kok nggak bisa diisi, berarti di bagian merek sebelah sini nggak ada pilihannya ya, bener nggak Bu Eli? Nggak ada nama toko Bu Eli ya di sini ya? Oke, untuk yang nggak ada nama merek, teman-teman, kita bisa balik sedikit ke menu ke bagian produk di sini. Nanti teman-teman akan ada nih, ya nggak apa-apa. Nah, jadi kalau yang nggak ada, teman-teman bisa ke menu produk dulu, terus ke bagian merek. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, teman-teman bisa diklik yang di bagian create manufacturer-nya, diklik. Nah, lalu teman-teman bisa masukin nama brand dari produk teman-teman. Lalu nanti di klik create aja. Nah, ini kalau sudah ada tampilan seperti ini, boleh balik lagi ke dashboard, lalu ke produk, atau teman-teman boleh diklik yang ini lagi nih, di dashboardnya ada tambah produk, boleh diklik dari sini lagi. Lalu nanti coba dibuat lagi, di create lagi. Nah, harusnya sudah ada di sini. Sorry, dari menu produk ke merek. Udah sampai sini Bu Eli, Bu Maimunah? Oke ya, sudah ya. Siap. Oke. Nah, kalau sudah, tadi mungkin kita tungguin bentar ya, kita tungguin Bu Eli sama Bu Maimunah untuk isi dulu form yang awal tadi nih, yang di bagian sini, ditambah produk, terus ke create, lalu nanti di-upload dulu untuk gambarnya sampai ke bagian tombol lanjutkan ini. Kalau sudah, tolong diinfo ya Bu Maimunah dan Bu Eli, ini boleh diinfo. Description merek isinya apa? Description merek isinya boleh notes Bu Eli, tapi kalau misalnya tidak ada nggak apa-apa sih Bu Eli, nggak usah diisi, nggak apa-apa kok. Diisi mereknya aja apa. Biasanya description merek itu kita ambil dari kayak misalnya ini merek A, terus kita bilangnya EST 2021 gitu. Nah, tapi kalau nggak diisi nggak apa-apa sekarang. Yang penting diisi nama mereknya dulu. Ya boleh, ya kayak kalau misalnya ada tagline merek, itu juga dimasukin aja. Cuman sekarang sih kita belum masukin itu di website sih, Bu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak diisi, Bu Eli. Oke, nah kalau sudah,
Kalau sudah, nanti teman-teman sudah dilanjutkan nih di sini, teman-teman nanti akan lihat form seperti ini, teman-teman. Jadi di sini nanti akan ada setelah klik lanjutkan ada form seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa mengatur harga jual dan berat dari setiap variannya tadi, dari setiap varian produk yang teman-teman sudah tambahkan di step pertama. Nah, teman-teman boleh isi aja untuk harga jual setiap produk. Di sini teman-teman juga bisa pakai di bagian atas ada terapkan data variasi ya. Kalau misalnya memang harga jual untuk setiap variannya sama, teman-teman boleh diisi aja di bagian atas itu harga jualnya mau berapa, harga spesial berapa, dan berat dalam gram. Dalam gram ya teman-teman, bukan kilogram nih di sini. Jadi kalau teman-teman beratnya barang 1 kilo, di sini hitungnya jadi 1000 gram gitu ya. Nah, lalu nanti teman-teman klik terapkan, maka semua data yang ada di bawah, atau kita bilang semua data varian untuk harga jual, harga spesial, dan berat per piece dalam bentuk gramnya akan jadi sama semua nih di sini. Nah, terus harga spesial ini apa sih sebenarnya? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman pernah mungkin sering belanja ya di marketplace atau mungkin belanja di website-website yang jualan online, biasanya kan untuk harga diskon kan ada tuh harga coret teman-teman. Harga coret misalnya harganya dari 100.000 terus diskon jadi 50.000 gitu. Yang 100.000 dicoret terus jadi ada tulisan 50.000. Nah, jadi harga spesial itu sama teman-teman. Jadi harga spesial ini nanti akan berlaku sebagai harga diskonnya gitu. Jadi kalau di tampilannya nih contohnya seperti ini, misalnya harga jualnya 100.000, harga spesial 85.000. Nah, nanti di website itu harga 100.000 ini akan ada coretnya, 100.000 dicoret. Lalu ada harga barunya jadi 85.000 gitu. Nah, kalau sudah teman-teman selain bisa pakai terapkan, teman-teman juga bisa isi satu persatu ya dari setiap variannya itu datanya bisa beda-beda untuk harga jual, harga spesial, dan juga beratnya. Oke, lalu teman-teman di sini boleh isi untuk setiap SKU atau pada produk tadi untuk setiap variannya, teman-teman bisa isi aja. Nah, lalu di bagian bawah teman-teman boleh klik di bagian tanggal berlaku harga spesial, itu teman-teman boleh dibuat. Misalnya harga diskon yang tadi sudah ditetapkan mau berlaku dari tanggal 1 November sampai tanggal akhir tahun doang nih sampai 31 Desember. Nah, itu nanti dipilih aja. Yang tanggal di sebelah kiri adalah tanggal di sebelah kiri adalah tanggal mulai berlakunya harga spesial, dan tanggal yang berada di sebelah kanan itu adalah tanggal berakhirnya harga spesial gitu. Jadi ya ini kalau ibaratnya ada promo, ini adalah tanggal mulai promo sampai tanggal akhir promo dari produk ini. Gitu ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang bingung nih teman-teman? Oh ya teman-teman, untuk pengisian berat, kalau di sini ada yang jual nih barang-barang yang volumenya besar. Nah, jangan lupa teman-teman masukin berat volumetriknya ya teman-teman ya. Kalau ada yang mungkin kurang tahu berat volumetrik itu apa, berat volumetrik itu adalah panjang kali lebar kali tinggi dari produk teman-teman yang sudah di packing ya, panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Berat volumetrik. Nah, ini ada rumus untuk berat volumetriknya ya teman-teman ya. Ini khusus untuk teman-teman yang jualannya itu gede-gede gitu barangnya, kayak mungkin kulkas atau mungkin meja. Nah, ini harus di notes dulu nih untuk biaya volumetriknya nanti berapa.
Oke, nah kalau sudah diisi semua, teman-teman boleh klik aja nih bagian lanjutkannya. Sampai sini ada yang ketinggalan, teman-teman? Ada error atau kesulitan? Bagaimana teman-teman? Apa ada kendala? Mantap, Kak Indra, aman terkendali ya. Oke, kalau sudah aman semua, kita bisa lanjut ke next step ya. Jadi untuk next step, nanti teman-teman setelah klik lanjutkan, akan ada lagi nih step terakhir dari pembuatan produk atau kita bilang upload produk. Itu adalah informasi stok. Nah, jadi di sini teman-teman bisa masukin stok awal. Nah, stok awal sama juga teman-teman untuk kalau misalnya stoknya semua sama, teman-teman bisa pakai menu terapkan update stok di sini, diklik aja ada berapa menu, lalu diklik terapkan semua. Nah, maka datanya itu yang ke bawah semua variannya akan mengikuti dari nilai yang sudah teman-teman masukin di menu terapkan. Gitu. Teman-teman juga bisa edit satu persatu di bagian update quantity-nya, tinggal diklik aja. Di sini bisa diklik nih teman-teman nih. Nah, itu bisa diedit. Oke, nah lalu kalau sudah nanti teman-teman boleh klik simpan produk. Dan harusnya setelah ini produk teman-teman sudah terbuat nih sekarang di sini. Gitu. Nah, kalau sudah sampai sini berarti udah ada nih satu produk nih, kita udah berhasil buat satu produk. Nah, kalau sudah, teman-teman boleh kembali lagi ke dashboardnya. Teman-teman balik ke dashboardnya. Lalu kita sekarang nih udah 3 nih teman-teman, berarti tinggal 2 lagi ya sekarang. 2 lagi dan kita akan ada dan kita sudah punya website yang nanti akan ready dipakai buat jualan. Maaf, saya izin live dulu, nanti akan saya. Oke, siap. Bu Tita, thank you Bu Tita. Oke, nah kita lanjut ya teman-teman ya ke step keempat nih, informasi toko. Nah, di informasi toko ini teman-teman boleh klik di atur halaman. Di atur halaman diklik. Nah, lalu nanti akan muncul form seperti ini. Nah, di sini kita udah ada data yang sudah terisi nih mungkin ya teman-teman ya. Nah, data ini mungkin sudah sesuai dengan data yang tadi diregistrasikan pada saat form registrasi. Pada saat mengisi form registrasi tadi. Nah, ini teman-teman boleh edit aja kalau ada yang kurang sesuai dari nama toko, misalnya nama PIC-nya mau diganti, nomor handphone, email support yang mau diganti, ini boleh diedit. Nah, lalu untuk bagian sebelah kanan, oh ya teman-teman sorry lupa, di bagian bawah ini juga ada deskripsi toko. Di deskripsi toko ini teman-teman bisa masukin kalau misalnya teman-teman ada slogan toko atau misalnya teman-teman mau masukin jam operasional, ini boleh masukin ke deskripsi toko ya. Nah, di sebelah kanan itu ada media sosial nih teman-teman. Di media sosial ini teman-teman boleh masukin nomor WhatsApp-nya. Nah, ini nomor WhatsApp-nya itu kalau ada teman-teman, kalau teman-teman punya admin atau CS sendiri, masukin nomor WhatsApp CS atau adminnya aja ya di sini ya. Lalu untuk floating WhatsApp ini dibuat aktif saja. Jadi floating WhatsApp ini apa sih teman-teman? Nah, nanti, saya ada contohnya sebentar. Floating WhatsApp itu adalah yang seperti ini teman-teman nih. Di sebelah pojok kanan bawah ini kan ada WhatsApp nih teman-teman, ada tombol WhatsApp. Nah, jadi ini juga nanti teman-teman bisa pakai untuk punya floating WhatsApp seperti ini yang nanti customer akan diarahkan ke WhatsApp customer service atau admin dari jualan teman-teman, dari usaha teman-teman gitu ya. Nah, jadi ini untuk floating WhatsApp-nya dibuat aktif saja. Lalu kalau teman-teman punya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ataupun TikTok buat jualan, teman-teman bisa isi juga nih di link Facebook, link Instagram, link Twitter, YouTube, dan TikTok-nya.
cukup masukin username-nya aja nih teman-teman, nggak perlu lagi masukin facebook.com/apa gitu, karena kita sudah menyediakan di bagian sini ya. Jadi contohnya nih teman-teman Instagram. Nah ini cukup masukin username Instagramnya aja teman-teman, nggak perlu lagi ada kita copy lagi instagram.com-nya gitu. Nah, lalu untuk teman-teman yang jualan juga nih di marketplace. Nah, sekarang kita bisa masukin juga untuk link Tokopedia dan Shopee-nya di bagian sini. Sama juga teman-teman cukup masukin username-nya aja, nggak perlu masukin full link-nya. Jadi ini diisinya username ya dari Facebook sampai dengan Shopee. Nah, kalau sudah teman-teman boleh klik tombol save yang ada di bawah kanan, yang berada di kanan bawah. Oke, nah sampai sini ada yang ketinggalan untuk informasi toko, ada yang punya kendala? Oke, aman ya. Nah, kalau aman nih teman-teman, kita udah kerjain 4 step pertama. Jadi ini tinggal step terakhir teman-teman, ini adalah step terakhir yang sangat penting untuk website, untuk tampilan website. Jadi di step kelima ini mungkin kita akan ada lumayan banyak ya, ada 3 yang harus kita atur. Oke, nggak apa-apa, kita mulai aja nih teman-teman. Teman-teman sekarang boleh klik di bagian atur halaman, kembali ke dashboard, klik ke step kelima di bagian atur halaman. Failed update. Kak Eli, maaf tadi harga dan berat ada notif failed update. Oh, mungkin itu mungkin ada ininya kali ya. Bu Eli boleh masukin, ada variasinya Bu Eli ya? Oh, jadi untuk setiap variasinya mungkin kode produknya atau SKU-nya boleh dibikinnya beda-beda Bu Eli, jangan disamain gitu. Jadi setiap variasi kode SKU atau kode produknya harus beda-beda. Siap. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir nih di step kelima nih di tampilan website, kita diklik atur halaman. Nah, lalu nanti teman-teman akan muncul nih ada banyak menu lagi, ada submenu, ada template, ada warna tema, logo, banner utama, highlight, pengumuman, halaman tambahan, konten tambahan, dan juga newsletter. Nah, cuma ini kalau kita bahas satu persatu mungkin bisa sampai malam ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kita bahas dulu aja nih teman-teman, untuk yang basicnya dulu aja. Yang hari ini akan kita bahas adalah kita mau mengubah warna, lalu nanti kita mau upload logo sama ke menu pengumuman gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari awal dulu teman-teman. Dan yang paling basic, teman-teman boleh klik di bagian menu untuk warna tema. Diklik di bagian warna tema. Oke, nah kalau sudah diklik di warna tema, teman-teman akan lihat form seperti ini nih, teman-teman. Akan muncul form seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa pilih warna dari warna tema teman-teman ya. Nah, mungkin di sini ada yang bingung nih. Di sini kan agak membingungkan ya. Apa sih itu? Di sini ada warna tema, ada background header dan footer, ada font header dan footer. Terus ada warna aksen, ada bilang background announcement button dan on hover. Nah, mungkin ini biarkan saya jelaskan sedikit, teman-teman. Nah, jadi ini ada beberapa komponen dalam website nih. Nah, jadi ini adalah contoh website jadi, salah satu contoh website yang nantinya akan jadi seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang bagian atas ini teman-teman yang ada warna abu-abu, yang ada tulisan Halosis di sini. Di bagian atas dan di bagian bawah warna abu-abu itu yang ada pembayaran, pengiriman, itu kan warna abu-abu nih. Nah, itu adalah itu adalah yang di atas ini namanya header, yang di paling bawah ini adalah footer.
Oke, jadi ini nanti pewarnaannya juga akan mempengaruhi di sini ya. Nah, lalu di paling atas nih teman-teman, itu nanti akan ada teman-teman bisa taruh announcement atau pengumuman dari usaha teman-teman gitu. Nah, announcement nanti juga bisa kita bikin warnanya. Nah, lalu untuk font itu apa sih? Untuk font yang ada di header dan footer, ini tuh fontnya nih. Ini dari logo yang ini teman-teman, dari icon yang ini sampai dengan yang masuk itu warnanya teman-teman juga bisa atur. Lalu untuk warna dari penulisan di pengumuman, ini contohnya buy one get one, jadwal pengiriman Senin sampai dengan Jumat. Ini juga bisa diatur nih untuk warna dari tulisannya kayak gimana. Nah, mungkin untuk yang ini akan lebih gampang kalau misalnya kita ini ya teman-teman ya, kita praktekin ya, saya diomelin aja nih. Nah, jadi tadi teman-teman bisa ke bagian website, tampilan website, mungkin ketinggalan, lalu nanti diklik warna tema di sini. Nah, oke. Nah, nanti oke, nah mungkin sekarang teman-teman juga harusnya udah bisa nih, udah bisa klik di bagian atas, terus ada bagian lihat toko di sini bisa diklik. Nah, ini adalah contoh website commerce atau website jualan online yang sudah ini contoh saya. Halo? Oke, masih ada suara ya? Oke, nah ini jadi contoh dari website yang pernah saya bikin sendiri. Nah mungkin ini kita boleh kita lihat-lihat gimana sih caranya kita mengatur warna dari website kita. Nah contohnya di sini teman-teman saya ada di bagian atas ini, di bagian atas di Canva interior ini warna hitam, ya. Di bagian bawah juga warna hitam. Terus tulisan rak dinding, home decor, furniture, dan yang icon-icon sebelah sini warna putih nih teman-teman. Ini kita coba ganti dulu ya. Jadi untuk mengganti warna yang bagian atas dan bawah ini, beserta dengan warna tulisannya, teman-teman bisa ganti nih di bagian background untuk layarnya, untuk latarnya. Jadi ini hitam nih contohnya, di sini hitamnya. Ini saya ganti nih teman-teman, misalnya ganti jadi warna coklat gini. Nah, kita juga pilihan warna untuk websitenya teman-teman bisa pilih, ini fleksibel banget. Jadi teman-teman boleh pilih warna apa aja yang teman-teman suka. Kita udah sediain semuanya. Nah, kalau teman-teman yang udah punya logo desain dan sudah tahu nih kode warnanya, bisa langsung dimasukin aja juga. Jadi contoh ini saya mau ganti warna coklat ya teman-teman ya. Nah, lalu ini coba kita save. Ini warna coklat saya ganti. Nah, lalu nanti website saya juga akan terupdate nih teman-teman. Nah tuh, websitenya jadi keganti kan yang bagian atas sama yang bawahnya nih layarnya. Latarnya tuh ganti jadi warna coklat. Gitu. Nah, nanti tulisannya kan ini masih warna putih nih teman-teman. Nah, kalau mau ganti warna tulisan di header sama footernya, ini kita boleh ganti warnanya di sini nih. Ini contohnya saya ganti warna hitam. Lalu diklik save. Nah, digantikan warnanya kan di bagian atas sama di bagian bawah nih warnanya jadi warna hitam. Oke, nah sampai sini dulu nih bagian header dan footer. Mungkin ada yang mau tanya, ada yang kebingungan gimana cara isi warnanya. Oh, Pak Indra, untuk desain begitu harus berbayar ya template-nya, Mas. Iya, kebetulan ini untuk contoh yang ini saya buat, ini adalah contoh dari website premium kita nih. Untuk ada paket harus ada berbayar di premiumnya. Cuman jangan khawatir nih teman-teman, karena harusnya nanti teman-teman di sini juga akan didaftarkan untuk paketnya ya secara gratis gitu, dan sudah disupport juga oleh BRI. Jadi harusnya teman-teman juga nantinya ada yang bisa juga pakai template ini, atau at least akan mendapatkan website dengan template basic gitu ya.
Apakah bisa produk digital dijual di Halosis? Bisa. Pak Indra jualan apa, Pak? Bisa. Di website di Halosis kita bisa jual semuanya, baik barang digital maupun barang non digital kita bisa, Pak. Oh, misalnya saja. Oke. Siap. Oke, nah kita balik ya. Jadi ini untuk pengaturan warna di header dan footer, dan untuk pengaturan warna teks di header dan footer udah semua ya teman-teman ya, aman ya. Nah, kalau sudah aman nih teman-teman, selain warna header dan footer, kita juga bisa ganti nih beberapa warna lain. Contohnya itu kita bisa ganti ini nih teman-teman. Saya coba ganti di bagian warna aksen nih, untuk warna announcement button on hover. Announcement button on hover. Nah, ini teman-teman boleh bisa ganti juga warna dari latar untuk tombol. Tombol itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini lihat koleksi. Nah, ini. Nah, ini warna ini teman-teman nanti juga bisa ganti. Sama nanti ada di bagian pengumuman, mungkin ya di atas nanti kita juga akan bikin. Ini coba saya ganti dulu ya warnanya, mungkin jadi merah dulu nih teman-teman, supaya nanti lebih kelihatan jelas dengan warna fontnya putih. Oke. Nah, ini juga kita coba aja ya teman-teman ya. Ini coba diisi dulu aja untuk warna aksennya. Nah, kalau sudah teman-teman boleh klik save. Klik save, dan kalau sudah sampai seperti ini, sudah klik save, lalu dia sudah kayaknya, maksudnya kayak udah ke refresh halamannya. Teman-teman boleh kembali lagi ke website, ke menu website, ke tampilan website. Nah, lalu yang kedua kita buat pengumuman dulu. Klik ke menu pengumuman. Klik menu pengumuman, lalu teman-teman boleh klik tambah di sini. Nah, setelah klik tambah, teman-teman boleh isinya nih, ini judulnya nih teman-teman, judul dari pengumuman. Contoh pengumuman itu apa ya? Pengumuman itu contohnya kita mau kasih tahu ke seluruh pembeli yang belanja lewat website kita mau kasih tahu, ini kita lagi ada promo nih, promo grand opening lah contohnya gitu. Jadi contoh di sini saya buat judul promo grand opening. Nah, lalu di sini ada isi kontennya. Contohnya di sini saya bilang promo grand opening diskon 50% all items atau semua items ya. Nah, lalu teman-teman juga bisa kasih website atau kalau teman-teman dari pengumumannya itu ada menuju ke link-link tertentu, contohnya nih promo grand opening diskon 50% all items. Terus kayak di sini mungkin ada ajakan follow our Instagram, maksudnya follow Instagram kami. Follow Instagram kami. Nah, jadi di sini teman-teman bisa masukin link profile dari Instagram teman-teman. Jangan lupa pasang tautannya diaktifkan, lalu statusnya dibiarkan saja, diaktifkan juga. Nah, kalau sudah teman-teman boleh klik create di bawah sini. Nah, lalu kita balik lagi nih ke website kita nih teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatiin teman-teman nih, sekarang ada bagian pengumuman di bagian sini nih teman-teman nih, warna merah dengan teks warna putih nih. Promo grand opening diskon 50% all items, follow Instagram kami. Nah, ini kalau misalnya saya klik, saya tadi ada salah nih. Oke, ini kalau sudah disimpan. Nah, ini kalau nanti misalnya sudah diklik teman-teman, ini akan mengarahkan ke Instagram profile dari teman-teman nih. Ini nanti jadi ini bisa diklik ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini udah semua nih, announcement udah semua teman-teman.
Ada yang belum nggak? Ada yang ada error mungkin? Ada kesulitan sampai sini? Aman ya, Mas Indra? Yang lain gimana? Aman? Oke, yang lain juga aman ya harusnya ya. Nah, ini untuk yang terakhir nih teman-teman, kita bisa balik ke menu website, lalu ke bagian tampilan website lagi, yang terakhir. Ini teman-teman boleh ke bagian logo, ke menu logo. Nah, di sini teman-teman bisa upload logo dari usaha teman-teman nih, di sini. Nah, nanti tinggal teman-teman klik choose file, di bagian sini diklik choose file, lalu teman-teman isi aja, maksudnya dipilih aja untuk file logo dari usaha teman-teman. Nah, ini kita rekomendasiin untuk ukuran logo itu ada di 400 kali 80 px. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang merasa kurang atau nggak paham nih tentang 400 kali 80 px ini gimana, coba dulu aja diupload. Coba dulu aja diupload. Nanti kalau misalnya nih di bagian ini kan akan ditaruh di bagian sini nih teman-teman, di bagian sini website, di bagian header, di bagian kiri. Nah, ini logonya kan. Kalau ada yang merasa jeleknya, ada yang merasa kurang optimal, nah, itu nggak apa-apa juga teman-teman, nanti boleh kontak aja ke seller support CS kami. Nanti akan kita bantu nih buat bikin ukurannya supaya jadi 400 kali 80 gitu. Jadi ini nggak apa-apa, upload dulu aja untuk logo usaha teman-teman yang sudah ada sekarang. Nah, ini juga sama untuk favicon. Jadi favicon itu adalah nih kalau teman-teman sering browsing ya, di bagian sini nih teman-teman nih. Kalau kita lihat di sini kan ada nih ya, ada logo Halosis gitu ya teman-teman, di tabnya ada logo Halosis. Nah, ini itu adalah favicon kita bilangnya. Jadi ini nanti teman-teman juga bisa pakai nih, contohnya di website saya. Di sini saya belum pakai, makanya gambarnya seperti ini. Nah, tapi kalau saya nanti udah upload favicon, di sini juga nanti akan jadi logo dari usaha teman-teman juga nih. Gitu. Jadi yang bagian tab ini itu bisa di custom juga sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman gitu. Tapi ini kalau belum ada, teman-teman, ini kan harus untuk favicon kita harus punya namanya data.ico. Itu juga nggak apa-apa untuk teman-teman yang belum ada, nanti boleh chat lagi ke seller support kami. Nanti pas dikirimin logonya nih, boleh dibilang, saya mau bikin favicon-nya gimana ya caranya gitu. Nah, nanti akan dibantulah sama seller support kita. Oke, nah jadi untuk sekarang kita coba upload dulu aja untuk logonya. Ya, kalau sudah diupload, diklik save. Nah, ini harusnya sudah nih teman-teman nih. Ini contoh nih saya udah ganti logonya. Nah, kita lihat nih jadi gimana. Nah, tuh. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini logo barunya nih diganti tadi. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tandanya website teman-teman sudah selesai. Di sini sudah selesai, dan kalau misalnya teman-teman tadi ada yang ketinggalan atau ada yang kesulitan, jangan khawatir teman-teman boleh coba menghubungi customer support kami, Halosis Merchant, kita bilangnya Halosis Merchant Support. Nah, ini kita selalu ready di hari kerja, Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 10, dan di hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 3 sore kalau nggak salah ya. Ya, jadi teman-teman boleh add aja nomor ini teman-teman untuk chat ke Halosis Merchant Support, atau teman-teman boleh yang lagi pegang handphone di scan aja nih QR code-nya, nanti akan diarahkan ke WhatsApp customer support kami. Oke, koneksi ke Instagram Shop-nya gimana, Mas? Nah, jadi kalau teman-teman nih hari ini kan kita udah selesai nih untuk bikin website ya, untuk bikin website jualan. Nah, nanti ini website yang sudah jadi bisa diintegrasikan ke Instagram Shop gitu. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama
Caranya yang pertama nih teman-teman di sini semua punya dulu, udah harus punya Instagram atau Facebook business account. Ya, nanti kalau sudah ada, teman-teman nanti bisa masuk ke bagian integrasi nih teman-teman. Ke bagian integrasi, ke bagian media sosial. Nah, lalu nanti teman-teman kalau sudah, nanti bisa diklik aja nih teman-teman. Udah ada menunya di sini, teman-teman klik. Contoh ya. Nah, teman-teman nanti di sini bisa klik aja ke bagian Facebook, diklik. Nah, lalu teman-teman di sini boleh nanti di setting aja, nanti tinggal login ke Facebook, lalu tinggal masuk, dikoneksikan ke Facebook page beserta dengan Instagramnya. Nah, lalu udah teman-teman di situ kita bisa melakukan sinkronisasi produk yang nantinya bisa langsung teman-teman jualan di Instagram Shop. Itu kurang lebih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung untuk Instagram Shop, cara bikin Instagram professional account atau business account gimana, boleh balik lagi teman-teman, boleh di-chat ke Halosis Merchant Support kami, nanti juga akan kita bantu untuk proses integrasinya ke Instagram Shop ataupun Facebook Katalog. Oke, mungkin terakhir ini Happy Kalista. Saya mau tanya, saya punya website tapi tidak bisa dikoneksikan ke Instagram Shop. Oh, Kira Mas? ya. Halo? Iya. Oke, untuk Ibu Happy Kalista, saya mau tanya, saya punya website tapi tidak bisa dikoneksikan ke Instagram Shop. Nah, mungkin saya kurang tahu nih Bu Happy Kalista, karena untuk proses ke Instagram Shop itu kan harus ada, kita bilangnya itu proses API atau proses integrasi, Bu Happy. Nah, jadi memang kalau di Instagram itu kebetulan sudah kita partner dengan Facebook atau Meta, sekaligus dengan Instagram. Nah, jadi memang kalau menggunakan Halosis sudah disupport gitu. Cuman kalau misalnya memang sudah punya website dan bukan dari Halosis, mungkin harus di proses development API-nya namanya. Itu sih. Benar Om. Atas nama. Ya, oke. Nah, mungkin itu dulu untuk hari ini materi dari saya. Nah, sekarang mungkin lumayan banyak nih, nanti takutnya banyak pertanyaan. Kita boleh masuk dulu ya ke sesi Q&A-nya ya. Kita boleh masuk ke sesi Q&A sambil saya coba nih lihat dari websitenya Bu Happy dulu ya. Oke, berikut materi hari ini. Thank you teman-teman semua. Thank you untuk tim Ruby. Nah, saya kembalikan sesinya ke tim Ruby juga. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Ini kita masuk ke sesi Q&A ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh, atau misalnya mau ada diskusi apa juga boleh ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Kenny Chandra yang telah memberikan informasinya terkait dengan cara mempersiapkan toko online. Langsung saja kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Kakak-kakak, mungkin dari kakak-kakak UMKM ada yang ingin ditanyakan atau ketika terdapat kendala pada saat mempersiapkan toko online bisa langsung ditanyakan dengan cara menghidupkan mikrofon ataupun melalui room chat. Silakan kakak-kakak. Halo Mas. Mas, saya mau bertanya Mas. Ya, Mas Indra. Oh ya, saya ini kan coba mengkoneksikan ke IG Shop ya Mas. Tapi katanya kan saya punya beberapa halaman yang dikoneksikan berarti halaman Facebooknya ya Mas ya? Ya, betul Mas Indra. Tapi ketika saya ada satu halaman Facebooknya, itu kata-katanya tuh halamannya sudah berasosiasi dengan akun commerce lain.
dan tidak bisa dipindahkan tuh kenapa ya Mas? Itu mungkin Mas Indra udah pernah pakai Facebook Ads Manager-nya pakai yang lain nggak? Mungkin Mas Indra pernah masuk di Hotsuite atau pernah pakai tools jualan buat Facebook Ads, ada Mas Indra? Oh gitu, berarti diputus dulu ya? Saya kurang tahu ya. Saya cek lagi nanti. Harus diputuskan dulu, betul Mas Indra. Oke, saya coba cek dulu ya. Siap. Mas, satu lagi pertanyaan. Ini kan webnya ini kan berarti standalone ya, dia berdiri sendiri gitu ya? Ya, betul. Jadi webnya kan bukan seperti sosial media yang terkoneksi antar banyak akun gitu ya. Jadi webnya berdiri sendiri. Gimana cara mempromosikan webnya? Kalau sosial media kan jelas kan bersosial langsung udah ada otomatis antar koneksi. Tapi ini kan karena berdiri sendiri, bagaimana mempromosikan? Apakah Halosis sudah bisa mempromosikan sendiri seperti Google mempromosikan webnya itu? Apakah Halosis sudah ada gitu, atau kita harus beriklan sendiri? Sebenarnya kalau kita bicara tentang marketing website ya, Mas Indra, kalau misalnya kita bilang sosial media kan kita ada misalnya Facebook Ads atau Instagram Ads ya. Facebook sama Instagram Ads mungkin mirip ya. Kalau marketplace kan mungkin juga ada ads atau marketplace-nya punya ads sendiri lah gitu ya. Kalau kita bilang itu berbayar. Nah, untuk di website sendiri metodenya kita juga mungkin sama juga ya Mas Indra ya, namanya itu SEO nih kalau udah pernah dengar, Search Engine Optimization. Nah, itu juga kita ada dua sebenarnya Mas Indra, ada yang Google AdSense, ada juga yang kita pakai Facebook Ads juga bisa. Ada juga yang tipenya organik gitu. Nah, kebetulan memang sebenarnya itu dari sisi marketing Halosis sih kita support dua-duanya ya, pada dasarnya semua website bisa gitu. Nah, tapi untuk dari sisi yang ads mungkin kita belum banyak karena masih harus dari Google-nya, masih harus pakai Google AdSense-nya. Cuman untuk dari segi yang organiknya atau kita bilang biasa SEO itu kan kita mau taruh website kita jadi peringkat pertama di Google. Ya, itu ada dua cara. Yang pertama ada ads, yang kedua itu ada cara organik. Jadi kita cara organik itu kita ibaratnya kita itu bersaing dengan konten lah, dengan konten. Nah, untuk konten ini biasanya itu berupa blog dan di bagian dan di Halosis kita juga sudah menyediakan satu fitur. Mas, ini saya izin share screen lagi ya, sorry ya. Satu fitur. Nah, di sini kita ada fitur untuk untuk mensupport teman-teman di sini jualan di website via blogging gitu. Nah, di sini teman-teman ada halaman tambahan. Nah, lalu contohnya teman-teman di sini saya bikin di sini ada blog nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman user Halosis bisa bikin nih blog di sini. Nanti blog di sini kalau misalnya kontennya memang bagus dan trafficnya lumayan menjual, itu bisa jualannya itu jadi teknik marketingnya SEO organik. Gitu sih Mas Indra. Jadi ya secara tidak langsung kita berperangnya lah ya, bersaingnya juga dengan konten, tapi kalau di website lebih ke arah tentang konten blogging gitu loh. Nah, jadi seperti itu Mas. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang kita bilang Facebook Ads ataupun Google Ads, nah itu kita ada, cuma tetap managingnya tetap dari sellernya sendiri sih. Gitu Mas Indra. Oke Mas, siap. Terima kasih Mas ya. Siap. Oke, nah sebelum kita masuk nih tadi saya ada cek juga, tadi saya ada lihat untuk Bu Happy Kalista ya. Ini untuk websitenya tadi saya ada lihat nih Bu Happy. Nah, ini kalau kita lihat ini kan masih berupa blogging ya Bu ya, karena belum ada support di bagian website e-commerce, jadi masih berupa blogging website ya, belum bisa belanja, belum ada add to cart-nya. Nah, makanya ini belum bisa nih masuk ke Instagram Shop juga Bu Kalista. Gitu. Jadi untuk membuat koneksi ke Instagram Shop, selain kita butuh website, sebenarnya kita tuh harus punya website e-commerce gitu. Karena terakhirnya Bu,
untuk berjualan di Instagram Shop nih, Instagram Shop itu cuman kasih pembukaannya doang gitu. Pilih produknya dari Instagram Shop, tapi melakukan pembeliannya itu dari websitenya. Nah, makanya kenapa dibilang untuk punya Instagram Shop, kita udah harus punya ready website commerce atau website toko online. Kira-kira menjawab nggak nih, Bu Happy? Semoga menjawab ya, Bu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh sih. Nah, kalau misalnya Bu Happy tadi bikin lagi nih, Batik Happy Kalista, karena udah ada juga untuk apa namanya domainnya, ini juga bisa nih, nanti Bu Happy bisa request juga kalau udah pakai Halosis mau dipindahin, itu harusnya bisa gitu untuk batikhappykalista.com ya. Jadi pindah ke bagian Halosis. Ibu Maimunah, mau lihat tampilan toko yang tadi saya lihat toko tapi kuarnya tidak tersedia. Oke, nanti ini coba kita cek lagi ya Bu Maimunah ya. Mungkin ini ada kesalahan tadi di bagian setup BO-nya. Oke, mungkin sambil lanjut ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Atau mungkin kalau ada yang mau diskusi juga boleh ya. Kita ngobrol santai aja bentar lagi sih harusnya ya. Mas, satu lagi pertanyaan ya Mas ya. Ya boleh. Mas bisa nggak Halosis ini untuk web seperti video gitu, maksudnya jadi orang mengakses video itu berbayar gitu untuk di apa ya kayak ruang guru semacam itu lah, bisa nggak? Gimana Mas Indra? Jadi bisa nggak Halosis ini juga mengakomodir untuk produk digital seperti video gitu. Jadi kalau orang mau akses videonya harus bayar baru bisa akses gitu. Oh itu kita belum bisa Mas, karena kita saat ini fokusnya itu lebih ke arah web commerce gitu. Iya itu kita belum bisa sih Mas. Kita masih fokus di bagian web commerce buat meningkatkan UMKM sih sekarang. Oke Mas, siap. Makasih Siap. Mas. Thank you Mas Indra. Bagaimana kakak-kakak? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa langsung atau sharing-sharing terkait dengan toko online-nya. Mumpung ada Kak Kenny Chandra yang akan menjawabnya. Dipersilahkan kepada kakak-kakak UMKM. Oke Kak, terima kasih. Saya menanggapi, saya Happy Kalista yang tadi nge-share untuk web kami ya Kak ya. Ya, halo Bu Happy. Iya, saya ini masih belum paham benar ini kenapa waktu pas saya bikin web itu dari rumah web, jadi rumah gratis ya untuk webnya kayak gitu. Nah, habis itu kita beli domain di situ untuk Batik Happy Kalista gitu kan. Nah, sesudah itu kan kita udah bayar, tetapi setelah kita masukin ke situ, kita postingnya lewat blog, jadi otomatis boleh dibilang itu bukan web ya Kak ya? Atau gimana? Saya masih kurang paham. Bukan Bu Happy. Mungkin Bu Happy ya Bu ya, betul ya? Iya, saya Happy, iya. Oke, ya bukan gitu Bu Happy. Sebenarnya itu benar, itu jadinya tetap website, cuman itu websitenya itu lebih ke arah blogging gitu Bu Happy. Jadi bukan website buat jualan lah. Kita bilang kalau misalnya di Halosis yang kita buat kan adalah website, kita bilangnya itu website commerce atau e-commerce zaman sekarang bilangnya. Jadi di mana pembeli itu bisa langsung beli produk kita nih di websitenya gitu. Bisa langsung add, tambah ke keranjang belanja, melakukan pembelian, check out, bayar, itu bisa di websitenya gitu. Nah sedangkan kalau tadi yang saya cek di websitenya Bu Happy nih, yang di Batik Happy Kalista ya, yang tadi itu masih berupa blog gitu, jadi belum ada, kita bilangnya sistem check out-nya lah, belum ada gitu.
Kalau yang mohon maaf Kak, kalau yang seperti itu berarti ketika kita upgrade lagi gitu nggak bisa ya Kak ya? Atau gimana? Jujur saya kurang tahu, sorry Bu, kalau untuk Oh rumah. baik. Jadi kalau misalnya kita ini ke Halosis itu berarti kalau misalnya kita pakai beli domainnya Batik Happy Kalista itu udah nggak bisa ya Kak ya? Itu harusnya bisa dipindahkan sih Bu, harusnya ya Bu ya, cuman secara bagian teknisnya saya kurang paham, cuman harusnya sih bisa kita pindahkan Bu, atau Oh mungkin gitu. harusnya bisa kita ganti belakangnya gitu, misalnya .net atau apa. Dan kita juga, dan kita juga sudah support sebenarnya untuk domain, itu kita sudah kasih free juga di sini. Jadi ada domain kita, domainnya misalnya batikhappykalista.halosis.id. Nah, itu kita kasih free gitu. Nah, itu Oh, free-nya buat gitu. yang datang ke ini ya, ke event ini ya, sepengetahuan saya ya. Jadi memang untuk teman-teman merchant di sini sudah diberikan ada beberapa kalau udah selesai tadi setup yang tadi websitenya sudah jadi, itu nanti akan disupport, diberikan paket kita yang sudah berbayar gitu, yang basic. Oh begitu. Baik baik baik. Jadi Oke. nanti udah free domain juga, tapi domainnya .halosis.id. Dan kalau nanti misalnya Bu Happy Kalista misalnya nih mau bikin, nggak mau ada halosis.id-nya, maunya batikhappykalista.com yang tadi mau dipindahkan, itu harusnya juga bisa Bu. Atau misalnya Ibu Happy mau bikin jadi batikhappykalista.net, harusnya juga bisa. Nah itu sistemnya yang move dari itunya tambah bingung ya kami ya. Iya sih harusnya. Cuman nggak apa-apa Bu Happy Kalista, nanti kalau Bu Happy udah selesai setup websitenya, udah jadi, coba di chat Iya. lagi aja ke merchant support kami. Iya. Nanti Oke mungkin bisa baik. dibantu. Oke baik Kak. Oke, makasih Kak. Siap. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 juga. Bagaimana kakak-kakak? Kak Kenny di room chat ada yang tanya pakai domain roseli.id kah? Dari Kak Eli Sabanawati. Nah ini juga harusnya bisa nih kalau teman-teman mau bikin kita bilangnya domain khusus ya, domain custom, itu bisa juga, boleh nanti di chat aja nih. Cuman mungkin untuk domain custom akan dikenakan biaya tambahan ya, karena nggak masuk di paket sepengetahuan saya sih begitu. Nah cuman boleh di chat aja kalau onboarding udah selesai nih Bu Eli, di chat aja ke nomor kita yang tadi, ke Halosis Merchant CS, nanti akan kita bantu. Ya, thank you Bu Eli. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5, kelas pelatihan online pada sore hari ini kita tutup, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Kenny Chandra yang sudah memberikan step by step bagaimana caranya mempersiapkan toko online. Di sini saya pamit undur diri dan meminta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak UMKM sekalian. Bagi kakak-kakak UMKM sebelum meninggalkan room, dipersilakan untuk mengisi link terlebih dahulu yang sudah disiapkan di link di room chat. Silakan kakak-kakak UMKM.
Oke, thank you juga Bu Devi dan teman-teman yang hari ini sudah hadir. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata-kata, dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih juga nih ke tim Rumah BUMN Jakarta dan juga BRI. Nah, semoga hari ini materinya membantu ya teman-teman ya. Semoga nanti website yang kita udah kerjakan hari ini, teman-teman bisa pakai juga buat meningkatkan penjualan. Dan jangan sungkan juga teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ada kesulitan apapun, boleh di chat ke Halosis Merchant Seller Support kami ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama Kak Kenny Chandra. Baik, kita tutup kelas pelatihan online pada sore hari ini. Silakan kakak-kakak boleh meninggalkan forum. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.